ganja seluas setengah hektar di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten sampai ke ladang ganja tersebut. Kasat Narkoba AKP Natar. Kamu dong? Teman yang minta dijual. Berapa dijual? Hitungannya. Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon bersama Satuan Unit Narkoba temukan ladang ganja seluas setengah hektar di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Polisi juga menyita lebih dari 300 batang ganja siap panen dan kurang dari 2 kg ganja kering siap edar. Untuk mengelabui aparat dan menghindari kecurigaan warga, tanaman ganja ditanam di sela-sela tanaman kopi dan lembah yang curam. Belum lagi beratnya medan yang dilalui karena berada di kawasan lembah yang terjal dan perbukitan yang basah, membuat anggota Satuan Narkoba Polres Samosir membutuhkan waktu selama 2 jam dengan berjalan kaki untuk sampai ke ladang ganja tersebut. Kasat Narkoba AKP Natar Sibarani yang juga selaku pelaksana tugas Kasat Reskrim, menjelaskan kronologi penangkapan pelaku penanam ladang ganja tersebut. Setelah kami mendapat informasi, hampir selama 3 bulan kami menelusuri informasi tersebut. Sudah 3 kali kami mencari lokasinya tapi tak kunjung ketemu. Ia kembali menjelaskan, upaya kerja keras personilnya menyusuri jurang yang cukup terjal telah membuahkan hasil. Setelah keempat kalinya anggota kita menemukan ladangnya. John, dia beli John. Kamu dong? Berapa anaknya, Pak? Anak bapak berapa orang? Itu semua, Pak. Perempuan 1, laki-laki 6. Selain itu di sini ada lagi pekerjaan bapak yang lain? Cuman silakan aja, Pak. Seladang ini menjaga kambing, terus apa lagi? Menanam apa lagi? Ya ganja tadi, Pak. Ganja. Ya. Di mana bapak tanam ganja coba? Di bawah tadi. Praktekkan dulu, bisa bagaimana kau tanam? Anggap aja itu bijinya. Apresiasi Polres Samosir pengungkapan ladang ganja ini. Ya coba ya. Nah, gimana caranya kau? Cuman begitu aja? Ya, jadi berapa lama ini tumbuh? Ini berapa lama tumbuhnya? Kalau mulai bijinya ditanam hampir seminggu baru tumbuh dia. Kalau mau panennya seminggu, iya kalau mau tumbuhnya. Tapi kalau mau panennya sampai kira-kira 6 bulan. Ini lahan kosong untuk mau ditanam, tanam ganja. Sudah dipersiapkan gitu ya? Sudah dipersiapkan ya. Ini nanti panennya untuk bapak konsumsi sendiri apa bapak jual ini, Pak? Kita nanti megang dasarnya dikonsumsi, komandan. Ada teman yang minta dari kita. Teman yang minta.
Dijual. Oh, berapa dijual? Hitungannya per batang atau bagaimana? Ada porsinya Dibungkus. 100.000 satu bungkus. Isinya berapa? Enggak diukur Anda. Jadi? Cuman di apa ya? 15. Jangan ada yang bawa Dibungkus, dikemas. Menggunakan apa? Plastik. Apa? Standar. Yang dia ada ukurannya. itu makanya aku bilang apa bahasa Yang ada di takar-takarannya. Kira-kira Dengan siapa membungkusnya, menjualnya? Selain bapak siapa? sendirian kalau yang Nggak mungkin sendiri. Siapa? Ikut istri, anak? Hah? Sendiri? Di mana dibungkusnya? ya kalau bungkusnya kadang di sini kalau di mana Di Sopo? Iya, tempatnya kirim sih. Sini sama di Sopo. Terus bagaimana modusnya untuk menjualnya? Kepada siapa? Melalui apa? Melalui handphone atau ketemu langsung atau di kurir melalui HP? Terus melalui telepon? Ya, berarti jual sama mereka, terus mereka menjual lagi ke yang lain. Kalau itu saya kurang tahu komandan. Kalau mau dijual mereka tadi apa saya kurang tahu karena jaraknya dari sini sana sudah jauh. Sudah berapa lama ini profesi ini Bapak lakukan? Yang saya bilang tadi kira apa kurang 3 tahun lah. Kurang 3 tahun, 2 tahun lebih ya. Hasilnya untuk apa? Ya, susu minum DKD sama susu lemak. Minum dikering sama judi togel. Oh. Terus yang lainnya nggak ada? Untuk keluarga nggak ada? Tidak pernah komandan. Ah. Saya pun dimarahin komandan tapi saya yang apa? Yang bandal. Nah ini. Terus anak berapa? Ada berapa anak? Anaknya ada berapa Pak? 7. Berapa anaknya? 7 ya? Jadi yang menghidupi anak-anak siapa? 7 itu? Hasil ladang. Oh berarti selain menanam ganja, ada juga ladang yang lain ya? Cuma kopi. Kopi? Dulu kasih tanam bawang. Tanam bawang. Dulu? Sekarang? Kopi. Kopi sama cabai. Di sini juga ladangnya? Sini. Berarti campur ya? Ada kopi, ada cabai, ada ganja. Iya? Ganja untuk kebutuhanmu. Kalau kopi sama cabai untuk keluarga. Setelah terungkap begini, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaanmu setelah terungkap begini? Ada lagi yang mau disampaikan? Apakah ada lokasi lain selain di sini? Masih ada di atas ya? Masih ada pelaku-pelaku yang lain yang menanam ganja di sini? Yang saya tahu nggak ada. Benar? Hah? Cuman kamu sendiri? Iya. Kita lihat ada kegiatan pengungkapan ladang ganja ya oleh jajaran Polres Samosir. Boleh kami tahu Pak, ini proses sampai terungkap ini berapa lama penyelidikannya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita sama-sama ada di lokasi perbukitan, tepatnya di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, di mana tadi tim dari Sat Narkoba Polres dipimpin langsung oleh Pak Kasat Narkoba yang sekarang menjadi Kasat Reskrim Pak Natar Sibarani dengan timnya. Kemudian ada di sini PJU Pak Kabaren dan lengkap semuanya Pak Kabaop ya. Bahwa proses penyelidikan ini kurang lebih hampir 2 bulan ya. 2 bulan dilakukan penyelidikan, undercover dan kemudian juga surveillance. Nah, inilah lokasi di mana TSK
inisial LS ini ya menanam ganja. Tadi kita sudah ke lokasi bersama-sama teman-teman media. Kita lihat langsung ada 2 cara yang dilakukan oleh tersangka ini, yaitu yang pertama langsung menanam. Ya, bibit tersebut langsung ditanam di tanah, kemudian menggunakan pupuk. Pupuk itu kotoran dari kotoran kerbau. Kemudian setelah itu ada juga yang ditanam di polybag. Ya, di polybag juga demikian, bibitnya ditanam di dalam tanah, kemudian dimasukkan dalam plastik polybag, kemudian disiram dengan pupuk yang berisikan kotoran kerbau. Nah, tadi saya sudah tanya bagaimana prosesnya. Dia sampaikan bahwa setelah kurang lebih 3 bulan ini bisa dijemur kering, kemudian setelah itu dia jual. Ya, dia menjual kepada orang tertentu yang dikenalnya. Nah, ini sudah dilakukannya kurang lebih hampir 3 tahun. Dan menurut pengakuan dia melaksanakannya sendiri. Namun, kami tetap akan melakukan pengembangan dan penyelidikan. Kita tidak percaya begitu saja kepada pengakuan tersangka. Demikian. Baik Pak, untuk temuan sementara ini berapa banyak ganja yang bisa diambil Pak? Ya, kurang lebih 300 batang pohon ganja. Ya, yang tadi sama-sama kita cabut dan kemudian kita hitung. Namun masih ada lagi di rumah tersangka saat ini sejenis ganja kering yang siap jual, siap edar. Nah, ini nanti kita akan kembali melakukan penggeledahan dan pengembangan terhadap barang bukti lainnya. Demikian. Baik, berdasarkan penyelidikan sementara ini, apakah yang bersangkutan atau tersangka bekerja sendiri atau mungkin ada partnernya Pak? Ya, sementara pengakuan tersangka dia hanya sendiri, ya. Makanya tadi kita langsung prarekon, di mana menurut pengakuan dia tinggal di Sobo ini, ya. Sehari-hari dia merupakan petani, ya, yang menanam kopi dan cabai, ya. Namun di samping dia menanam kopi dan cabai, dia juga menanam ganja. Nah, menurut pengakuan dia, hasil dari ganja ini dia gunakan sendiri, ya. Baik itu menggunakan secara pribadi memakai ganja ataupun hasil keuntungannya. Ya, dia menjual 100.000 dengan kemasan yang sudah disiapkan dia. Jadi kalau menurut saya dia memang sudah merencanakan ini. Namun kita akan menelusuri, ya, apakah ada yang membantu tersangka tersebut. Demikian. Mungkin yang lain teman-teman silakan. Baik Komandan, tadi penemuan yang ada lebih dari 300 batang itu berapa titik Komandan? Ya, ada 2 titik ya sementara ya. Tadi di lereng. Ya, kemudian ada tadi kita lihat lahan yang sudah disiapkan. Ya, kita lihat tadi ada yang sudah ditanam, kemudian ada yang sudah disiapkan dibersihkan, yang menurut pengakuan tersangka juga akan ditanamnya. Nah, berarti kalau menurut saya ini kurang lebih setengah hektar yang bisa dikatakan jumlah yang cukup besar, dan baru kali ini ya di Polres Samosir ya mengungkap ganja hampir kurang lebih setengah hektar ya. Ini apresiasi dan salut ya buat tim Sat Narkoba di bawah kepimpinan Pak AKP Natar Sibarani ya, Pak Dedi Sigalingging, Pak Beni, kemudian Pak KBO ya, Pak Swandi Sinaga ya, dan anggota semua ya. Tadi saya langsung video call dan melaporkannya kepada Pak Kapolda, Kabid Humas, Dir Narkoba. Beliau juga menyampaikan apresiasi ya. Demikian. Ya, kasus seperti ini Pak, ancaman hukumannya berapa tahun itu Pak? Sementara kita akan melakukan penyelidikan dulu ya. Namun karena dia pengedar, ancamannya kurang lebih 12 tahun penjara ya. Sedikit lagi Pak, seperti apa Pak kronologis penemuan ini Pak? Bisa Pak, sedikit Pak. Ya, kita ketahui bersama rekan-rekan, ini anggota saya sudah 2 hari di lokasi ya, tidak makan, kemudian mereka juga mengendap ya. Sebenarnya tadi pagi ya Pak Kasat melaporkan kepada saya bahwa sekitar jam 5 pagi mereka sudah berhasil mengamankan tersangka. Namun saya sampaikan coba kembangkan kembali ke lokasi titik-titik yang lain ya. Nah, kemudian Pak Kasat Narkoba tadi menghubungi saya sekitar jam 6 pagi ya, sudah maksimal, sehingga saya sampaikan tadi mari kita langsung cek ke lokasi ya. Dan saat ini kita akan bersama-sama ya, hampir 2 jam kita tadi berjalan dari Polres Samosir menuju lokasi yang terjal berbukit, dan puji Tuhan, alhamdulillah ini kado ya yang diperjuangkan oleh tim Sat Narkoba dan teman-teman media juga. Terima kasih dukungannya. Inilah kerja keras dari kita semuanya ya, bersama kita bisa. Demikian. Ya, yang terakhir Pak, dengan adanya temuan ini apa himbauan Bapak terhadap masyarakat terkait narkoba ini Pak? Ya, himbauan kami yang pertama bahwa ternyata masih ada narkoba ya, jaringan narkoba di Kabupaten Samosir ya.
Yang kedua, kami mohon kepada masyarakat, khususnya kepala desa, kepala dusun, ya, yang mencurigai masyarakatnya, ya, seperti ini, ya, menanam sendiri dan lain-lain, tolong dilaporkan kepada kami. Babin Kamtibmas Babinsa harus tahu, ya. Yang berikutnya juga masyarakat yang mengetahui, ya, agar tidak membeli atau tidak mengedarkan, ya, karena bahaya narkoba ini sangat berpengaruh kepada generasi muda. Dan kami sudah mencanangkan untuk perang terhadap narkoba. Jadi mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Demikian. Terima kasih Pak. Daerah. Ini daerah Desa Dosroha, ya, Kecamatan Simanindo. Dusun berapa nih masuk nih Pak? Dusun 1. Ya. Baik, terima kasih. Horas. Ya. Ada, ambil. Enggak, apa nih? Bekasnya yang mana? Bekas. Iya, inilah dia. Kan ini kau bekas jemuran, ini kan masih ada ini. Satu plastik besar ini. Kalau di apa bisa masuk ke sini. Kau buat di dalam plastik ini. Kilo. Kau buat di sini. Iya. Sekitar 1 kilo. Ada. Enggak ada, kira-kira paling ada di Nah, setengah. sekarang kenapa nggak ada di sini? Itu makanya aku Ya. di sini memang main. Dan mungkin, dan ada itu membuat. Anak ini dulu aja. Dulu aja anak ini lagi. Berarti halakon Kantor. bukan doa ada istimewa. Ayo ikut boleh. Ayo kantor. Ya dong. Udah ikut aja. Udah ikut Di aja. mana? Apa lo? Enggak di Dia mana? Dia Jangan ikut kau. Di mana? Dia. Di mana? Sini kau.
Pak Kades, ini kami kan tadi mengamankan bapaknya di desa apa itu tadi? Dosroha, Dusun Saga. Ya, ladang ganja sekitar 1,5 hektar. Oke? Ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan dia bahwa ada di rumah. Jadi makanya kami tadi datang ke rumahnya, tapi pada saat kita cek di tempat yang disebutkan dia, ganja tersebut tidak ada. Ya, kemudian setelah itu kami interogasi, pertama tidak mengaku, tapi setelah itu dia mengaku ini ganjanya dibuang di apa namanya tadi? Selera sana tadi. Macam apa itu? Jurang. Nah, jadi ini sudah kita amankan ya. Jadi nanti Pak Kades ini tersangka sama anaknya akan dibawa ke Polres untuk diambil keterangan.